Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pagi kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawra At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 2545, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis berikutnya 2546 insyaallah ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan umur dari penduduk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sana. Di mana beliau bersabda, penduduk surga masuk ke dalam surga jurdan murdan. Kondisi mereka jurdan. Jurdan artinya anak muda yang belum tumbuh janggut di wajahnya. Kemudian juga para ulama pensyarah hadis mengatakan jurdan seorang anak muda yang mulai tumbuh kumis halus di wajahnya. Kemudian murdan, kemudian sangat muda belia, mukahhalin, dan mereka memakai celak, ya, dipakaikan celak di mata mereka, umur 30 atau 33 tahun. Ini umur penduduk surga berkisar antara 30-33 tahun. Tentunya umur ini tidak bertambah. Ya, umur ini tidak bertambah. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafna syababuhum. Masa muda penduduk surga itu tidak berakhir. Masa muda penduduk surga tidak fana, tidak berakhir. Artinya selamanya mereka di dalam surga, mereka senantiasa muda. Ini hadis terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan lanjutkan hadis riwayat Buraidah
Ibnu Husayb, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, samanuna minha min hadhil ummah wa arba'una min sa'iril ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga ada 120 saf. 120 saf, 120 barisan. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 barisan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 120 baris. 80 dari 120 baris ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ummah, dari umat ini kata Rasulullah. Wa arba'una min sa'iril ummah. Adapun sisanya 40 baris, 40 saf itu dari semua umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga berapa? 2/3. 2/3 penduduk surga adalah umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pada peringkat terbesar, terbanyak di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya hadis masih berbicara tentang hal yang sama, 2547. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40." Suatu hari kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisar 40 orang lelaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Atardawna an takuna rubu'a ahli jannah?" Apakah kalian puas jika seandainya kalian, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasuki surga dan memenuhi surga, seperempat surga dipenuhi oleh kalian? Ini yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian puas jika seperempat surga dipenuhi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu na'am. Mereka mengatakan, ya, kami sudah puas ya Rasulullah. Atardawna an takunu thulutha ahli jannah. Apakah kalian puas jika seandainya kalian di surga sepertiga penduduk surga? Maka para sahabat mengatakan, nah, karena naik dari seperempat ke sepertiga. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, atardawna an takunu syatra ahli jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, apakah kalian puas jika saatnya kalian separuh dari penduduk surga? Seperempat, sepertiga, separuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Beliau mengakhiri sabda ini. Beliau mengatakan sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis berkaitan dengan jumlah, tadi pada hadis Buraidah bin Husayb, Nabi bersabda penduduk surga ada 120 saf. 80 dari umat ini. Kita sebutkan tadi berarti 2/3. Namun di hadis ini Nabi SAW mengakhiri sabdanya terkait dengan jumlah separuh. Padahal di hadis pertama 2/3. Itu bagaimana cara memkompromikan dua hadis ini? Ya tentunya kedua-duanya benar. Tidak mungkin angka dan bilangan yang berbeda dalam semua hadis yang disampaikan Nabi SAW, walaupun dalam satu pembahasan itu kemudian yang satu benar, yang satu salah. Beda dengan informasi kalau dari kita. Contoh misalnya, tadi terjadi pencurian misal, yang dicuri 2 sepeda motor. Ini informasi pagi. Siangnya jam 12 kita sampaikan ulang.
yang dicuri 4 motor. Berarti informasi yang pertama 2 itu salah. Yang benar berapa? 4. Ini kalau seandainya kita berbicara timbangan informasi yang disampaikan oleh kita manusia biasa. Tapi jika seandainya kita berbicara tentang informasi kabar yang disampaikan oleh Allah atau Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, kalau ada yang seperti ini, dua-duanya benar. Tidak mungkin satunya tidak benar. Ada satu contoh yang mungkin sering kita sering disampaikan contoh dalam iman. Banyak contohnya sebenarnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ada 70 sekian tingkatan. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wa innal haya'a wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan salah satu dari antara cabang-cabang iman. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa iman itu ada 70 sekian tingkatan. Di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Jadi hadis yang pertama 70, hadis yang kedua 60. Ini bagaimana? Terjadi hitungan yang berbeda. Maka pertama yang harus kita pahami adalah kedua-duanya benar. Tidak mungkin salah satu di antara keduanya tidak benar. Karena tidak ada yang tidak benar dalam sabda yang disabdakan oleh Rasulullah dan firman yang difirmankan oleh Allah. Itu yang pertama dulu kita harus pahami. Adapun terkait bagaimana cara memahaminya, itu telah dijelaskan oleh para ulama. Makanya kita kembali kepada syarah penjelasan para ulama bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang secara zahirnya ini bertentangan. Ya, secara zahir bertentangan. Sama seperti yang sedang kita bahas. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa umat Islam di surga 2/3. Dari total penduduk surga, umat Muhammad itu 2/3-nya. Di dalam hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berhenti pada angka separuh, tidak mencapai 2/3. Maka para ulama mengatakan kedua-duanya benar. Lalu bagaimana cara memahaminya? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, kalau kita lihat dalam riwayat secara sempurna yang sampai kepada kita dari jalur para ulama-ulama kita, maka riwayat penjelasan tentang angka penduduk surga dari umat ini, umat Islam, maka yang separuh ini dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa arju an takunu syatra ahli jannah, dan aku berharap memohon kepada Allah, ya, kalau sepertiganya itu sudah seperempat sudah pasti, sepertiga sudah pasti. Kemudian dalam akhir hadis Nabi mengatakan, aku berharap kepada Allah, aku berdoa kepada Allah lebih daripada sepertiga, separuh penduduk surga aku berharap dipenuhi oleh umat kita, umat Islam. Memang sampai di sini pembahasan yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun kita teringat dengan sebuah ayat kata para ulama yang difirmankan oleh Allah. Nah, yakin semua kita hafal ayat ini. Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa artinya? Surat apa ini? Duha. Surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ini merupakan dua surat yang Allah menyebutkan di dalam dua surat ini tentang nikmat karunia yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di mana Allah berjanji, wala saufa, kelak kata Allah. Kelak kata Allah, saufa artinya kelak. Sebagian para ulama mensyarahnya nanti di akhirat. Yu'tika, Allah akan memberikan kepadamu karunia fatardah, sehingga engkau ridha atau puas dengan pemberian itu. Banyak penjelasan para ulama tentang ayat ini menunjukkan bahwa Allah kelak akan memuaskan Nabi, memberikan kepada Nabi beberapa hal yang membuat beliau itu puas. Di antaranya adalah poin penduduk surga dari umat beliau.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada beliau, separuh penduduk surga beliau berharap agar dipenuhi oleh umat beliau. Kemudian Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang membuat beliau puas. Allah nambah angkanya menjadi berapa? 2/3. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Awalnya setengah, kemudian Allah Taala berjanji akan memberikan sesuatu yang membuat beliau ridha, yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puas, di mana angka penduduk surga dari umat beliau dinaikkan oleh Allah menjadi 2/3 penduduk surga itu dari umat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi demikian cara memahami sebuah ayat atau sebuah hadis yang pada zahirnya sepertinya bertentangan. Yang pertama, kalau seandainya hadisnya itu sahih, pasti tidak ada kontradiksi sebenarnya secara hakikat, secara hakiki. Zahirnya sepertinya bertentangan, tapi pada hakikatnya tidak bertentangan, karena tidak mungkin informasi khabar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita ada yang benar, ada yang tidak benar. Jangankan mengatakan tidak benar, ragu saja dengan kebenaran itu menyebabkan Islam kita gugur. Kalau kita ragu, jangankan mengatakan ini tidak benar, tapi ragu benar tidak yang disampaikan oleh Muhammad SAW ini sudah menyebabkan keislaman seorang itu gugur atau hilang, batal Islamnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ya, setelah jelas bahwa umat Islam memenuhi surga luar biasa, 2/3 dari penduduk surga adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak bertentangan dengan hadis yang pertama kita bacakan tadi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa umat Islam menjadi umat Muhammad menjadi umat yang paling banyak memenuhi surga? Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim. Ini akidah, ini iman kita, bahwa yang diizinkan masuk ke dalam surga hanya muslim dan muslimah. Yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada rukun iman, 6 rukun iman yang dijelaskan oleh para nabi, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim. Jadi tidak ada istilah orang masuk surga dengan jalan yang berbeda-beda. Satu jalan iman, satu jalan Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Amal apapun yang dilakukan olehnya tidak akan diterima, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Maka ini menunjukkan bahwa Islam merupakan nikmat terbesar, karena dia adalah jaminan masuk ke dalam surga Allah Taala. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Lalu bagaimana dengan umat-umat sebelum umat Muhammad SAW, pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Nabi Nuh bersama dengan umatnya, Nabi Ibrahim bersama dengan umatnya, ya, Nabi Musa bersama dengan umatnya, Nabi Isa bersama dengan umatnya. Apakah mereka juga disebut muslim? Jawabannya ya, mereka muslim. Jadi muslim ini, Islam ini adalah penyerahan hati kepada Allah, beriman kepada sesuatu yang diperintahkan untuk diimani. Karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diklaim oleh orang-orang Yahudi, termasuk bangsa Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim bangsa mereka, bagian dari mereka. Maka Allah membantah, maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslim. Ibrahim itu bukan dari Yahudi, Ibrahim itu bukan dari Nasrani. Kata Allah, akan tapi Ibrahim itu hanifan muslimah, seorang hamba Allah, utusan Allah yang hanif, artinya yang berada di atas tauhid,
yang jauh dari kesyirikan kemudian muslimah. Beliau adalah seorang muslim. Karena muslim itu maknanya adalah menyerahkan dirinya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada apapun yang diperintahkan untuk diimani dalam agama. Karena para ikhwah, tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Jiwa-jiwa yang mengimani 6 perkara ini yang akan masuk ke dalam surga. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Maka tatkala seorang tidak beriman kepada Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus kepada mereka, maka dia tidak akan masuk surga. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Ma antum fi syirki atau ma antum fi ahli syirki illa ka sya'ratil bayda'i fi jildil thawril aswad atau ka sya'ratil syauda'i fi jildil thawril ahmar." Perbandingan kalian dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ini perbandingan umat Islam kaum yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman kepada Allah. Perbandingan antara seorang muslim dengan orang kafir. Dari sisi jumlah, kalian itu kata Rasulullah hanya seperti satu bulu putih yang berada di tubuh sapi yang warna hitam. Paham maksudnya? Ini ada sapi warna hitam, bulunya warna hitam. Kemudian ada satu bulu yang warna putih. Itulah kaum muslimin. Itulah kaum muslimin. Atau seperti bulu hitam yang berada di sapi yang berwarna merah. Yang kurang lebih sama. Artinya sapi yang warnanya hitam ini tentu bulunya berapa jumlahnya? Nah, itu. Maka kita teringat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Tidak ada seorang nabi kalau mau dicabut nyawanya kecuali diberi pilihan, mau hidup selamanya atau mati. Kalau kita kan nggak ada ya. Nah, tidak ada seorang nabi yang nyawanya akan dicabut kecuali diberi pilihan. Mau lanjut hidup atau mati sekarang? Lanjut hidup nanti kalau bertemu dengan Allah, atau mati sekarang bertemu langsung dengan Allah. Ini ada pilihan. Kalau kita tidak, tiba-tiba lewat. Nah, para nabi kasih pilihan. Maka Nabi Musa datang malaikat dan mencabut nyawanya dalam rupa seorang laki-laki. Maka Nabi Musa langsung memukul dia. Ini hadisnya sahih. Di sini diuji iman seorang mengimani hadis atau mengimani hadis dengan hati dan imannya, atau mengimani hadis dengan logika atau akalnya. Yang harus dikedepankan adalah iman. Selama itu sabda Nabi sahih, itu firman Allah, imani dulu. Tentang bagaimana syarat penjelasannya, baca penjelasan para ulama. Jadi jangan, wah nggak masuk akal ini hadis kok kayak gini. Hati-hati, karena menolak hadis sama sekali membatalkan keislaman Anda. Ragu saja membatalkan Islam. Maka dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga keluar mata malaikat. Malaikat ini berubah atau merubah wujudnya sebagai seorang laki-laki. Bukan Nabi Musa. Maka dia kembali kepada Allah dan mengatakan, Tuhan, sesungguhnya Engkau telah mengutusku pada seorang hamba yang tak mau mati. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, mau tambah umur, tambah panjang hidupmu lagi. Coba pegang sapi, dipegang sapi. Maka berapa bulu yang dari sapi tersebut yang berhasil engkau pegang, sebegitulah tambah umur. Antum pegang sapi, itu bulu yang terpegang berapa jumlahnya? Banyak. Maka Nabi Musa kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau tambah sekian banyak daripada umurku, apa ujungnya? Manusia ujungnya tetap apa? Kematian. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang saja ya Allah. Karena berapapun ditambah umur kita, hatta 1 juta tahun bisa ditambah umur kita, tetap ujungnya adalah
kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sunnatullah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa? Kematian. Kembali kepada poin pembahasan. Sapi, ini perbandingan antara umat yang beriman kepada Allah dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Manusia beriman kepada Allah dan manusia tidak beriman kepada Allah. Perbandingannya kata Rasulullah sama seperti seekor sapi yang berwarna hitam, kemudian ada satu bulu berwarna putih, itulah yang beriman kepada Allah. Sisanya kafir. Ngeri ini hadis ini. Ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Kalau kita perhatikan memang seperti ini yang terjadi. Perbandingan umat Islam di dunia saat ini dengan selain yang Islam berapa? Jauh. Tatkala kita membaca hadis ini, kita teringat dengan sumpah dari iblis. Sumpah dari iblis. Karena permusuhan abadi antara makhluk dengan makhluk yang lain, tidak ada permusuhan yang lebih dahsyat daripada permusuhan iblis dengan manusia. Tatkala iblis diperintahkan sujud kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, dia tidak mau. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Dia mengatakan, bagaimana mungkin kau perintahkan aku sujud kepada seorang makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Dia menganggap bahwa api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Padahal tidak. Tanah lebih mulia daripada api. Api punya sifat perusak, tanah tidak. Api punya sifat perusak, tanah tidak. Jadi ini salah beliau di dalam iblis ini salah dalam membandingkan antara dua hal. Dia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Maka tatkala dia dikutuk oleh Allah, Allah murka kepadanya, Allah usir ia dari kerajaan langit dan bumi. Maka cerita panjang di antara yang dia ungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 62. Beliau berkata, kok beliau ya, salah juga beliau ini, berarti agak mulia. Dia ini berkata ya, Ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Coba lihat ungkapan dia. Ini prasangkanya. Ini perkiraan dia. Dalam sebagian cerita disebutkan dia melihat Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan punya rongga. Dia tidak diciptakan dalam bentuk tubuh yang padat, punya rongga, ada rongga. Maka tatkala dia lihat, dia mengatakan aku bisa menggodanya, aku bisa masuk. Benar saja, tatkala Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Hawa, dia berhasil menggodanya dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Maka para ulama di tafsir mengatakan, iblis berkata, kalau seandainya aku mampu menggoda bapak manusia, maka keturunannya akan lebih mudah aku goda, karena keturunan pasti lebih lemah daripada nenek moyangnya. Maka dia berkata kepada Allah, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alaihi, terangkanlah kepadaku ya Tuhan, inikah orang yang kau muliakan atas diriku? Pantaskah dia seperti ini kau lebih muliakan daripada aku, kata iblis. Artinya diremehkan siapa? Adam alaihissalam. Diremehkan manusia, diremehkan Adam. Pantaskah orang seperti ini kau lebih muliakan daripada aku, sehingga aku kau perintahkan sujud kepadanya? Sebenarnya kalau kita berbicara dengan iman, sebenarnya bukan masalah siapa lebih mulia, siapa yang tidak mulia, tapi kita bicara ini perintah Allah. Itu yang terluput dari hati orang yang tidak beriman. Bukan cerita siapa lebih mulia. Ya. Kalau seandainya kita berbicara tentang sholat, kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Bukan masalah Ka'bahnya para ikhwan, tapi itu perintah Allah. Kalau Allah perintahkan kita sholat terlentang, kita sholat terlentang, kan gitu.
Kalau kita diperintahkan sholat menghadap matahari, kita sholat menghadap matahari. Tapi Allah perintahkan kita sholat menghadap, kenapa kita lakukan itu? Jadi masalahnya itu bukan siapa lebih mulia, siapa yang tidak mulia, oh iblis. Tapi masalahnya Tuhan yang memerintahkan engkau sujud kepada Nabi Adam. Itu yang harus dipikirkan oleh. Tapi inilah hati yang tak beriman ini, hati penentang ini, hati kafir ini. Dia tidak memahami hakikat daripada perintah Allah Taala. Maka ia kembali meremehkan nenek moyang kita. Dia mengatakan qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alaihi. Terangkan kepadaku ya Allah, ya Tuhan. Ya, orang yang engkau muliakan, inikah orang yang engkau muliakan daripada aku? La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh aku hidup sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Cerita ini kapan? Ada udah punya anak belum? Belum punya anak. Apalagi cucu, apalagi cicit, apalagi saat ini. Ini Adam, manusia masih satu, Adam dan Hawa dengan istrinya Hawa. Maka dia mengatakan, kalau seandainya, apakah pantas ini orang kalau dimuliakan daripada aku? Kalau seandainya engkau, Tuhan engkau beri aku umur panjang, aku akan sesatkan keturunannya semua mereka kecuali apa? Kecuali sebahagian kecil saja bisa selamat. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Karenanya prasangka iblis ini benar. Prasangka iblis ini benar. Karena Allah Taala berfirman pada ayat yang lainnya, menjelaskan bahwa prasangka ini benar. Dalam surat Saba ayat 20. Surat Saba ayat 20. Allah berfirman, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya, kata Allah. Ya, jadi di awal penciptaan manusia dari Adam dia sudah mengatakan, kalau engkau beri aku tangguh hidup sampai hari kiamat, engkau berikan kepada aku kuasa untuk izin untuk menggoda mereka, artinya engkau biarkan aku menggoda mereka, maka aku akan goda mereka sehingga tidak selamat kecuali segelintir kecil dari mereka. Maka Allah Taala berfirman dalam surah Saba ayat 20, ayat 20, di mana pada ayat ini Allah menutup cerita tentang negeri Saba. Cerita tentang negeri Saba. Maka Allah berfirman, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhanna." Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya. Artinya dia dahulu berprasangka bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia kecuali segelintir kecil. Maka Allah mengatakan, "Fattaba'u," maka mereka mengikuti iblis, "illa fariqan minal mu'minin," kecuali fariqan, sebahagian atau satu kelompok kecil dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, ini sebuah perbandingan yang luar biasa, ya. Perbandingan sangat luar biasa, di mana Nabi SAW katakan, perbandingan kalian dengan orang-orang kafir itu hanya sama seperti sehelai bulu hitam yang ada di sapi yang berwarna merah atau putih, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, tatkala kita dipilihkan oleh Allah untuk menjadi bahagian terkecil dari manusia yang selamat dari godaan syaitan iblis alaihi laknatullah, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karenanya penduduk surga dibandingkan dengan penduduk neraka itu jauh lebih banyak penduduk neraka.
Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, kirimlah kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Akhrij ba'than nar, keluarkan kelompok dipisahkan dari manusia ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ditanya kepada Allah, "Wa ma ba'thun nar?" Apa dimaksud dengan kelompok yang dipisahkan untuk dicampakkan ke neraka? Maka Allah berfirman, "Min kulli alfin," dari setiap 1000, campakkan 999 ke neraka, sisanya bawa surga. Ya subhanallah, ini luar biasa perbandingannya. Sehingga Nabi SAW katakan, tatkala firman ini disampaikan oleh Allah, maka semua orang akan berubah. Sampai kalau ada anak yang baru lahir mendengar firman ini, keputusan ini, seketika akan berubah. Sehingga kala itu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang satu itu? Kalau dari 1000 yang selamat cuma 1, 999 semua jatuh ke neraka, yang selamat cuma 1. Dari kami ini siapa yang satu itu ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW jelaskan perbandingan ini. Jangan takut, kata Rasulullah, jangan khawatir kalian, karena memang perbandingan antara yang muslim dengan yang kafir itu jauh sekali. Sehelai bulu hitam atau bulu putih di sapi yang pernah hitam. Maka puji Allah, bersyukur pada Allah sekali lagi bahwa nikmat Islam, nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar. Makanya terus pupuk iman ini dalam dada kita. Terus pupuk, sadari ini nikmat besar. Perhatikan aturan Allah, perhatikan larangan Allah, jaga itu semua sehingga benar-benar nikmat itu sempurna Allah anugerahkan kepada kita. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya kita masuk pada hadis 2548. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babu ummati alladhi yadkhuluna minhul jannata 'arduhum masirata rakibil mujawwidi thalathan. Thumma innahum la yudghatawna 'alaihi hatta takadu manakibuhum tazul." Berbicara tentang sifat pintu surga. Surga ada pintunya, dan jumlah pintunya telah disabdakan oleh Nabi SAW berjumlah 8. Pintu surga ada 8. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang sifat daripada pintu surga ini. Ya, dan perlu diketahui bahwa pintu surga ini adalah gambaran amal. Karenanya ada pintu namanya pintu rayyan. Tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa, semangat beribadah puasa. Kalau sudah masuk, semua orang-orang yang dalam hidupnya rajin berpuasa, maka pintunya akan ditutup oleh Allah. Dan setiap pintu itu punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pintu yang lain. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu jihad, ada pintu bakti kepada kedua orang tua. Dan setiap pintu itu menawarkan sesuatu yang baik yang dia punya. Masuk dari sini saja, ya, karena aku lebih baik daripada pintu yang sebelah sana. Jadi kita ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang luar biasa, ya. Sehingga Abu Bakar kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, jika seandainya seorang muslim itu kan masuk ke dalam surga, pasti dia akan memasuki salah satu di antara pintu surga." Artinya orang kalau sudah masuk surga pasti akan masuk dari salah satu di antara pintu-pintu ini. Artinya tidak mungkin dia masuk surga dari pintu belakang, tidak mungkin. Pasti akan masuk dari pintunya. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah seorang hamba yang tatkala ia masuk ke dalam surga tidak satu pintu saja yang memanggilnya, tapi ia dipanggil oleh semua pintu?" Maka Nabi mengatakan, ada orang yang seperti itu, ya Abu Bakar, dan termasuk Anda orangnya. Jadi 8 pintu itu berebutan untuk manggil Abu Bakar. Abu Bakar di sini saja, Abu Bakar di sini saja. Berebutan. Kalau kita mungkin manggilnya satu saja, insya Allah. Kalau dipanggil, ya.
Pintunya pintu salat, ada pintu puasa. Makanya para ulama mengatakan seorang muslim itu hendaknya kuat di salah satu di antara ibadah. Ya, salat 5 waktu ya mau tak mau kan harus dikerjakan, tapi salat sunnah ada yang harus dia jaga supaya pintu salat nanti memanggil dia. Jangan sampai nggak ada kuatnya, salat enggak, puasa enggak, bakti kedua orang tua enggak, jihad enggak, semuanya enggak ada. Dari pintu surga mana mau manggil dia? Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, sering kita ingatkan bahwa hidup ini bukan main-main ya. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah Taala. Pintu surga ada 8. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat pintu-pintu surga ini. Rasulullah SAW bersabda, "Babu ummati alladhi yadkhuluna minul jannah 'abduhu masirata raqibil mujawwidi thalatha." Lebar pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku, lebar pintunya masirata raqib, sama seperti perjalanan jarak yang ditempuh oleh seorang pengendara kuda mujawwid. Artinya pengendara kuda yang handal dan kuda yang bagus melakukan perjalanan 24 jam secara terus menerus tanpa ada istirahat selama 3 hari. Selama 3 hari. Kalau tanya kepada yang ahli naik kuda, kalau dia berlari kencang dengan kudanya tanpa istirahat selama 24 jam sampai mana dia? 3 hari. Lebih kepada penjelasan, para ulama sudah memperhitungkan ini karena 3 hari ini dijelaskan dalam sebagai riwayat jarak pintu surga itu kata Rasulullah lebarnya antara kota Mekah dengan Busra Syam, Mekah dengan Syam. Dalam sebagian riwayat antara Mekah dengan Himyar, Yaman. Dalam sebagian riwayat antara Mekah dengan Hajar, sebuah kota besar yang ada di Bahrain. Maka para ulama menyebutkan bahwa jarak antara Mekah, Busra, Mekah, Himyar, Mekah, Hajar itu diperkirakan kalau seandainya seorang pengendara kuda yang handal memacu kudanya selama 3 hari berturut-turut, jaraknya seperti itu. Jadi pintu surga itu sangat luas. Namun ada yang lebih perlu diperhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini kan 3 hari. 3 hari itu jarak Mekah dengan Busra kurang lebih sama. Mekah dengan Hajar, kota Hajar itu kurang lebih sama. Mekah dengan kota Himyar kurang lebih sama. Namun ada yang sangat luar biasa dalam hadis Sahih Muslim, jarak antara pintu surga itu lebarnya itu perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Ini 3 hari. Yang dalam Sahih Muslim 40 tahun. Nah, bertentangan lagi. Bagaimana cara kita tadi? Pertama, hadis sahih, sama-sama sahih, iman. Terkait bagaimana cara memahaminya, baca penjelasan para ulama rahimahullah. Maka para ulama mengatakan kedua-duanya tidak ada yang salah. 3 hari dengan 40 tahun kan jauh itu perbedaannya. Kedua-duanya tidak ada yang salah. Kalau mungkin angkanya 3 hari dengan 4 hari mungkin dekat ini. Mungkin 4 hari kudanya mungkin capek kan gitu ya. Kalau 3 hari kudanya tidak pernah capek kan mudah untuk memahami. Tapi kalau 40 tahun gimana? 40 tahun. Maka para ulama mengatakan yang 40 tahun ini ada pintu utama. Jadi surga itu 8 pintu. Ada pintu terbesarnya. Ya, ada pintu utama. Pintu utama ini yang paling besar. Jarak lebarnya itu 40 tahun. Kalau yang lainnya standar 3 hari berjalan. Walaupun 3 hari perjalanan gimana? Lebar gak itu? Siapa yang bangun rumah yang rumahnya punya pintu yang jaraknya setengah hari perjalanan? Gak ada. Iya, berapa lah paling. Tapi coba perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Nabi mengatakan, "Tsumma innahum la yudghatuna 'alaiha tatakadu manaqibuhum tasud."
Kemudian mereka akan berdesak-desakan di sini. Karena ramai kali yang masuk surga. Walaupun perbandingannya tadi kita sebutkan dibandingkan dengan orang kafir itu hanya sehelai bulu saja. Tapi sehelai bulu ini jumlahnya juga banyak sebenarnya. Walaupun kalau kita perbandingkan dengan jumlah yang lebih banyak, ini belum ada apa-apanya. Contoh misalnya itu banyak ini di masjid. Banyak ini kan. Berapa jumlahnya ini? 30-an kan? 50. Banyak kan? Banyak. Tapi kalau dibandingkan yang gak ke masjid, sholat misalnya masjid Jami Al-Fat penuh sampai teras. Orang bilang, Masya Allah masjid Jami Al-Fat ya jamaahnya banyak, Masya Allah. Benar, penuh sampai teras misalnya. Mungkin sholat Jumat, paling pun sholat Jumat kalau penuh sampai teras. Di sholat misalnya tiba-tiba sholat zuhur penuh sampai teras juga. Apa ya penuh kan jamaahnya? Dibandingkan dengan yang di luar gak sholat ini, yang sholat sampai teras belum ada apa-apanya jumlahnya. Ya, ini luar biasa Pak ya. Tapi Nabi SAW katakan jumlah yang sedikit ini nanti akan berdesakan masuk ke dalam pintu surga walaupun pintunya sudah dibuat oleh Allah. La yadkhuluna alaihi hatta takadu manaqibuhum tazul. Sampai berdesakan sampai pundak-pundak mereka hampir tidak terlihat lagi karena berdesakan mereka masuk. Sampai Nabi mengatakan yang 40 yang pintu besarnya, pintu utamanya 40 tahun lebarnya itu, ini juga orang berdesak-desakan masuk ke dalam. Ya semoga kita termasuk yang berdesak-desakan dari itu, amin ya rabbal alamin. Jadi berebutan. Ya, kita bayangkan sama seperti orang dapat fasilitas hotel bintang 5. Masuk gratis, semuanya lengkap dia lah, masih rebutan. Cari tempatnya masing-masing. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang itu tahu tatkala masuk rumahnya? Apakah dituntun oleh malaikat atau bagaimana? Ini tempatmu, ini kuncinya, ini. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya kalian lebih tahu tempat kalian di surga daripada tempat kalian di dunia. Kita tahu, jadi nggak ada salah. Ini punyaku, apa dia nggak ada? Nggak ada, ya? Salah kamar gitu. Nggak ada. Masuk nanti kita sudah tahu tempat kita. Sebagian para ulama mengatakan kenapa tahu? Karena salah satu di antara nikmat surga adalah diperlihatkan untuk kita setiap hari tempat kita di mana. Nikmat di kubur. Nikmat kubur, salah satu di antara nikmatnya adalah diperlihatkan untuk kita tempat kita di surga setiap hari. Sama seperti penduduk neraka diperlihatkan tempatnya di neraka setiap hari. Maka kubur itu mengerikan. Baik kalau hatinya keras, pergi kubur. Jangan rame-rame sendiri pergi malam hari. Ya, berdiri tegak di hadapan di sisi kuburan orang yang kita kenal misalnya. Ya, kemudian dia berpikirlah sejenak. Ini dulu sama seperti kita hidup di atas bumi, sekarang sudah di bawah bumi. Dulu menginjakkan kakinya di tanah, di atas tanah seperti kita. Sekarang apa yang terjadi? Untuk melembutkan hati. Maka Nabi berpesan, zurul kubur, ziarah kubur. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ya sekali pergi, perlu itu. Ya, berhenti, kemudian ya tafakkur. Karena kalau seandainya itu kita tidak lakukan, kita lupa dengan kehidupan akhirat, lupa. Sepertinya kita akan hidup selamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa orang yang akan masuk ke dalam surga setiap harinya dinampakkan. Lihat dalam hadis sahabat-sahabat yang bercerita tentang bagaimana Nabi bercerita tentang kehidupan alam barzakh. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Kemudian dikatakan kepadanya, Fulan, ini adalah tempat engkau nanti, kata Allah. Maka dia lihat istananya, dia lihat tempatnya, maka dia berkata, ya Allah, cepatlah tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham bahwa dia tidak akan masuk ke tempat yang telah diperlihatkan oleh Allah di situ, kecuali setelah nanti tiupan sangkakala ditiupkan oleh Allah. Hari kiamat ditegakkan. Jadi kalau hari kiamat belum tegak, dia tidak akan bisa masuk ke tempatnya itu. Sedangkan penduduk neraka setiap hari ditampakkan neraka. Ini tempatmu nanti. Dia lihat siksanya, dia lihat rantainya, dia lihat apinya. Kemudian dikatakan kepada ini tempatmu nanti. Maka dia mengatakan, Tuhan jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu bahwa tidak akan masuk ke siksa itu kecuali setelah hari kiamat.
Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka akan masuk ke dalam surga dengan berdesak-desak. Berikutnya hadis 2549. Hadis ini panjang dan dikomentari terkait dengan syarat oleh para ulama, tapi tetap kita baca ya hadisnya. Sa'id bin Musayyib bertemu dengan Abu Hurairah. Ini tabi'in bertemu dengan Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, Abu Hurairah berkata kepadanya, "As'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah." Aku memohon kepada Allah agar kiranya Allah menyatukan aku dan engkau di suqil jannah, di pasar surga. Jadi Abu Hurairah berdoa, semoga Allah pertemukan beliau dengan Sa'id bin Musayyib di pasar surga. Pajak, bahasa kita pajak. Faqala Sa'id mengatakan, afiha suhun Abu Hurairah, apakah di surga ada pasar? Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan ya. Akhbarani Rasulullah, telah menceritakan kepadaku Rasulullah. Mulai hadis disampaikan, anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Sesungguhnya penduduk surga kalau masuk ke dalam surga, maka mereka akan menetap di tempat-tempat sesuai dengan kadar amalnya. Ya, yang amalnya banyak, bagus, maka tempatnya di atas. Yang amalnya sedang, ya di pertengahan. Yang amalnya kurang, ya di bawah. Summa yu'dhanu fi miqdar yaumil jum'ah min ayyamid dunya fa yazuruna rabbahum. Kemudian diizinkan kepada mereka per pekannya pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jadi diperkirakan gitu, dalam riwayat ini disebutkan, jadi setiap satu pekan diperkirakan hari Jumat pada hari-hari dunia, mereka akan berkunjung kepada Tuhan mereka. Wa yubrazu lahum arsyah, dan Allah Taala akan tampakkan kepada penduduk surga arsy. Wa yatabaddalahum fi rawdatin min riyadil jannah, dan Allah Taala akan memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga di salah satu di antara taman daripada taman-taman surga. Fatudha lahum manabiru min nurin wa manabiru min lu'lu'in wa manabiru min yaqut wa manabiru min zabarjad wa manabiru min dhahab wa manabiru min fiddah. Dan Allah Taala akan persiapkan tempat-tempat duduk untuk penduduk surga ini. Ada dari mutiara, ada dari emas, ada dari perak, ada dari batu mulia. Tempat-tempat duduk. Ini tempat duduknya tentunya dari emas dengan perak. Beda kastanya, mulianya itu berbeda. Jadi ada VIP, ada yang biasa dan seterusnya. Tapi subhanallah, wa yajlisu adnahum wa ma fihi min dani ala qutban al-miski wal kafur. Bahkan ada yang duduk di bawah. Dan tidaklah yang duduk di bawah merasa bahwa dia lebih rendah kedudukannya daripada yang di atas. Coba perhatikan. Kalau kita kan beda ya. Misalnya kita pergi bersama. Saya dapat hotel bintang 5, antum hotel bintang 3. Rasanya gimana? Aduh, gimana ya? Pergi sama kok, dia dapat fasilitas yang lebih, bayarnya sama, ini sama, tapi kok dia lebih fasilitas daripada saya. Kalau di surga ini tidak ada perasaan seperti ini. Kenapa? Karena Allah berjanji bahwa tidak ada sesuatu kesedihan, sesuatu kekurangan apapun tatkala seorang masuk ke dalam surga. Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa hal nara rabbana?" Ya Rasulullah, apakah kita kelak bisa melihat Tuhan kita di surga? Karena Nabi mengatakan, "Ya, hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamar lailatul badr?" Apakah kalian sulit melihat bulan purnama pada malam? Apakah kalian sulit melihat bulan di malam purnama? Karena maka Abu Hurairah mengatakan tentunya tidak. Tatkala bulan purnama 13, 14, 15. Tatkala situasi cuaca lagi terang, khususnya kalau kita berbicara di
Arab tentunya jarang mendung. Ya, jarang mendung. Sehingga tanggal 13, 14, 15 malam harinya itu bulan purnama terlihat sangat jelas, sangat terang. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzalika la tatamarawna fi ru'yati rabbikum." Begitu juga saat itu kalian juga tidak merasa kesulitan dan tidak ada penghalang apapun tatkala melihat wajah Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala mudahkan kita untuk melihat wajah Allah. Ini hadis seperti ini para ikhwah yang pernah kita bahas ini kadang-kadang ditolak oleh sebagian atau susah orang untuk menjelaskan permasalahan seperti ini. Padahal ini adalah hadis yang sahih yang juga dikuatkan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran. ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم. Dan di pertemuan itu Allah Taala berbicara kepada setiap orang. Bahkan Allah bertanya kepada seorang, ya fulan ibnu fulan, atadhkuru yawma qulta kada wa kada, fayudzakiruhu bi ba'di ghadratihi fid dunya. Fulan, kata Allah kepada hamba yang sudah ada dalam surga, apakah kau masih ingat dulu waktu di dunia kau pernah berkata ini dan ini? Kau pernah melakukan ini dan ini? Maka Allah menceritakan tentang kesalahan, dosa, pengkhianatan yang dia lakukan. Masih ingatkah ini? Maka hamba ini mengatakan, Rabbi, afalam taqil. Hamba ini takut diingatkan dosanya yang dilakukan dalam kehidupan dunia, disinggung oleh Allah. Maka hamba ini mengatakan, Tuhanku, bukankah kau telah ampuni aku? Bukan kau telah ampuni aku? Sehingga dengan ampunan itu aku akhirnya masuk ke dalam surga. Maka Allah berfirman, bala, benar. Fa bi sa'ati maghfirati balagat bika manzilataka halihi. Karena begitu luasnya ampunanku, akhirnya walaupun engkau dahulu melakukan kesalahan-kesalahan itu, engkau tetap masuk dan kuberikan posisimu saat ini, yakni di dalam surga. Kemudian dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kata Rasulullah, ghasyiyatuhum sahabah min fawqihim, datang awan di atas mereka, fa'amtarat, kemudian turun hujan lembut. Ya, mereka mendapati hujan yang lembut yang turun membasahi tubuh mereka ini. Mereka dapati wanginya air hujan ini memiliki harum yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Wa yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kumu ila ma adatu lakum minal karamah fakhudhu mustahaitum. Sekarang pergilah kalian, ambil semua kemuliaan yang telah aku siapkan untuk kalian, dan ambillah semua apa yang kalian inginkan. Maka penduduk surga pun masuk ke sebuah pasar. Fanati suqan qad quffat bihil malaika, pasar yang dipenuhi oleh para malaikat. Di dalamnya kita tidak pernah melihat keindahan sebelumnya. Tidak pernah di dalam terdapat keindahan dan nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati. Kemudian kita akan mengambil apapun yang kita inginkan. Laisa yuba'u fiha wal shara. Di dalamnya tidak ada jual beli. Di dalam tidak ada jual beli. Artinya tinggal ngambil saja. Gratis. Kemudian penduduk tentunya pasar-pasar ini kata Abu Hurairah, dan singkatnya, pasar-pasar ini kata Abu Hurairah berbeda. Jadi fasilitas yang diberikan kepada penduduk surga yang paling atas itu berbeda di pasar ini. Yang fasilitasnya lebih tinggi mungkin pakainya lebih mahal. Apa yang diambil lebih banyak. Yang di bawahnya juga mungkin yang di atas unlimited ya, silakan ambil semua. Nah, ya. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sama seperti tempat duduk yang kita sebutkan tadi, yang duduk di atas tempat duduk dari perak itu tidak lebih menganggap dirinya lebih rendah daripada yang duduk di atas tempat duduk dari emas. Maka begitu juga di sini, tatkala penduduk surga mengambil yang tingkatan tinggi, mengambil apa yang mereka inginkan lebih mulia daripada apa yang diambil oleh yang di bawahnya, maka yang di bawahnya kata Rasulullah tidak menganggap kurang apa yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa dzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha. Karena di dalam surga tidak ada seorang pun yang bersedih. Allah menafikan kesedihan di dalam surga. Biasa manusia itu kalau melihat sesuatu yang diberikan orang lain
lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dia, ada titik ganjalan di hati, dan dia berpikir kenapa dia diberikan itu kok nggak aku gitu. Maka di surga Allah nafikan ini semua. Kemudian setelah selesai di pasar mengambil apa yang diinginkan, kita pun kembali ke rumah-rumah kita masing-masing. Kata Abu Hurairah, "Fatatalaqana azwajuna," maka kita disambut oleh pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, fayaqulna marhaban wa ahlan, selamat datang, disambut. Laqad ji'ta wa inna bika minal jamali afdal mimma faraqtana alaih. Suamiku, sesungguhnya engkau telah kembali dengan kegantengan wajah yang lebih baik daripada tatkala kau pergi. Jadi wajah penduduk surga tatkala kembali dari pasar ini itu lebih baik daripada wajah tatkala ia pergi tadi. Beda dengan kita. Ya, pergi kita ke pasar jualan, satu hari balik gimana? Oh, lebih luar biasa. Apalagi kalau nggak ada untung, lebih luar biasa penampilan wajahnya. Wa yaqul, maka suami-suami ini mengatakan, inna jalasna al-yawma rabbana al-jabbar. Ya, bagaimana tidak? Hari ini kami telah bertemu dengan Rabb kami, Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yahaqquna an nanqaliba mithli man qalabna. Tentunya kami kembali dengan kebaikan sebagaimana telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kami. Kemudian hadis 2550 juga berkaitan dengan pasar surga. Jadi surga, kata Rasulullah dari hadis Ali, inna fil jannati lasuqan. Di surga ada pasar, ma fiha syira'un wa la bai'. Tidak ada jual beli, tidak ada membeli, tidak ada menjual. Artinya gratis. Bahkan beliau mengatakan illa suwar minar rijali wan nisa. Kecuali gambar. Ada pasar wanita, ada pasar laki-laki. Di situ ada gambar saja. Jadi kalau ada di antaranya adalah pilihan gambar, pilihan wajah. Antum mau pilih wajahnya, masuk berubah wajah itu. Salam nggak berubah ya. Jadi, ini kayaknya lebih ganteng daripada wajah saya gitu. Ambil, jadi lebih cantik gitu. Masuk akal? Hah? Masuk iman. Ya, iman. Fa idza ishtahara rajulu suratan dakhala fiha. Kalau seorang laki-laki tertarik dengan sebuah rupa, maka dia akan masuk, maka akan berubah wajah. Sehingga istri tadi di rumah, tatkala kita kembali, kok udah berubah lebih gagah gitu lah. Iya, palingnya enggak ada. Karena yang bisa masuk ke istana itu, yang bisa masuk ke daerah itu hanya yang punya. Jadi nggak mungkin salah kamar. Loh, maksudnya. Jadi demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Ini kenikmatan yang mesti diawali dengan kesusahan. Maka ada perkataan Imam Abu Ishaq Al-Albani rahimahullah. Beliau menjelaskan bagaimana engkau senang bagaimana engkau bisa bahagia kalau engkau di penjara. Kalau Anda di penjara bisa hidup bahagia tidak? Lalu kenapa engkau di penjara tapi engkau bahagia gitu? Karena hakikat dunia kita sedang di penjara oleh Allah. Ini penjara. Dunia ini adalah penjara bagi seorang yang beriman. Itu yang disabdakan oleh Nabi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sebagaimana sebahagian yang sudah kita bacakan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semua kenikmatan ini dapat setelah perjuangan. Ya, ada perjuangan, ada tangisan, ada cerita, ada kesusahan. Ini baru akan didapat ini. Tapi kalau tidak ada perjuangan, nggak akan dapat ini. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Maka Imam Abu Ishaq mengatakan, lalu bagaimana kau bisa mencintai sesuatu yang akhirnya kau dipenjara di situ? Engkau lebih mengutamakan penjara daripada kebebasan. Makanya selalu kita kuatkan hati kita dan kita ingatkan setiap kita bahwa dunia ini adalah perjuangan untuk menggapai kenikmatan. Makanya kalau dunia ini untuk santai dan bersenang-senang salah.
Tidak, ini adalah perjuangan, kita berjuang untuk mendapatkan nikmat. Karenanya beliau menyebutkan hadis berikutnya 2551. Abdullah Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, kami pernah duduk di sekitar Nabi SAW, kemudian beliau melihat ke bulan purnama. Fanadhara ila al-badr lailatul badr. Bertepatan fanadhara al-qamar, fanadhara ila al-qamar lailatul badr. Beliau melihat ke arah bulan. Saat itu bertepatan malam purnama. Faqala innakum satu'raduna 'ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kelak kalian akan diizinkan untuk melihat Tuhan kalian, ya, terang, jelas, tidak ada penghalang, dan kalian akan melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Jadi bukan Allah seperti bulan purnama, tidak. Sifat melihat kita, terang jelasnya itu sama kita melihat bulan purnama yang tidak ada awan yang menutupinya. Kemudian beliau SAW bersabda, perjuangannya untuk mendapatkan itu bagaimana? Fa in istata'tum alla taghlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Karenanya hendaknya kamu tidak dikalahkan untuk tetap menjaga salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari. Salat sebelum terbit matahari salat apa? Salat subuh. Salat sebelum tenggelam matahari salat apa? Asar. Menunjukkan dua salat ini merupakan salat yang luar biasa. Maka kalau misalnya kalian ingin masuk ke dalam surga, jaga salat 5 waktu, terutama 2 salat ini, salat subuh dan salat asar. Ya, ini disampaikan oleh Nabi SAW. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha. Karena jangan pernah kamu kalah, kata Rasulullah, untuk menjaga salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari. Jadi kalau seandainya salat subuh masih tertidur pulas, bangun nanti salat subuh jam 10, itu pun kalau salat masuk surga. Kamu masuk surga. Mikir, kata orang. Mikir. Ya. 2 salat ini istimewa. Salat yang dihadiri malaikat. Malaikat Allah yang menjaga malam hari, malaikat Allah yang dapat tugas menjaga malam di malam hari. Ini ketemunya di 2 salat ini. Tadi salat subuh, malaikat penjaga malam yang ditugaskan jaga dunia ini malam hari, itu salat bersama dengan kaum muslimin. Malaikat yang ditugaskan jaga siang itu turun di waktu itu juga. Jadi mereka bertemu di waktu tukar shift, di waktu subuh, dan bertemu di waktu asar. Maka tatkala mereka naik ke atas, Allah bertanya, dan Allah Maha tahu. Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba? Turunnya waktu subuh, didapatnya kita sholat. Naiknya waktu asar, ditinggalkan kita juga baru selesai sholat. Maka Allah bertanya, bagaimana kau tinggalkan hamba-Ku di bumi? Allah Maha tahu. Maka malaikat mengatakan, aku tinggalkan mereka mengerjakan sholat, aku datang mereka mengerjakan sholat, aku tinggalkan mereka juga masih mengerjakan sholat. Apa yang mereka minta? Mereka minta masuk surga dan ingin selamat dari neraka. Allah katakan, kuberikan apa yang mereka mau. Makanya ini dipesankan oleh Nabi SAW. Makanya banyak orang cita-citanya apa? Masuk surga. Sholat subuh gak pernah. Masuk surga. Gimana masuk surga sholat subuh gak pernah? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqalas salat 'alal munafiqin salatul fajr. Di antara salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Salat subuh yang paling berat. Makanya para ikhwan dan akhwat, kalau seandainya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih hidup di hari ini, salat di Jami' Al-Fath, maka pasti beliau akan mengatakan banyak orang Islam yang hatinya ada munafik. Karena Nabi setelah sholat beliau bertanya, mana si fulan? Kenapa nggak hadir? Mana si fulan? Kenapa nggak hadir? Seperti dia absen. Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, sudah condong dia hatinya kepada munafik, maka dia tidak sholat.
Ya, coba kalau hari ini Nabi mengabsen masyarakat yang ada di sekitar Masjid Jami' Al-Bahar. Apa kata Nabi? Mana sebulan? Oh, nggak adil. Mana sebulan? Nggak adil. Maka ini mesti kita sadari bahwa ingin masuk surga maka ada perjuangan. Apa perjuangannya? Menjaga kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Maka Nabi berpesan, kalau kalian ingin mendapatkan itu, jangan kalian tinggalkan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari. Jadi salat subuh dan salat asar secara khusus. Tentunya salat lima waktu yang lainnya juga harus diperhatikan. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Yang dijaga dua salat ini. Maka Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar dengan sengaja, semua amalnya sirna. Asar. Barang siapa meninggalkan salat asar dengan sengaja, amalnya sirna. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jaga salat lima waktu dan terkhusus salat wusta. Nabi bersabda, salat wusta itu adalah salat asar. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Yang intinya bahwa nikmat surga yang diceritakan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah taala ini didapat dengan ibadah kepada Allah, dengan perjuangan, dengan usaha yang dengannya rahmat Allah turun kepada kita, kemudian Allah berikan apa yang kita inginkan. Semoga yang kita berikan, yang kita sampaikan adalah faedahnya kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.